Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku biografi Khalifah Rasulullah, masih tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Thalib menolak untuk menentukan hubungan dengan orang-orang, juga dengan orang-orang yang hendak mencari keuntungan dan mempunyai maksud-maksud tertentu. Bahkan di saat yang paling sulit ia tetap menolaknya. Ia tetap ingin hidup bebas, tidak tergantung kepada orang lain. Ia betul-betul yakin bahwa kebenaran adalah barang keramat dan suci, serta jauh lebih tinggi nilainya dari apapun. Menurut keyakinannya, tidak ada satupun di muka bumi ini yang dapat mengemukakan kebenaran sebagaimana yang terdapat dalam Islam. Itulah sebabnya, semenjak kanak-kanak ia telah berjanji akan mengabdikan kehidupannya demi kepentingan Islam. Dengan demikian, kehidupannya senantiasa memancarkan kesucian, kebenaran, dan keteguhan. Tidak pernah dijumpai dalam seluruh kehidupannya ia terlibat dalam bermanis mulut dan tawar-menawar. Padahal kalau ia mau, dengan siasat dan tipu muslihatnya ia akan dapat mencapai apa saja yang diinginkannya, karena ketajaman otak dan kecerdasannya sangat memungkinkan untuk melakukan siasat lihai dan tipu muslihat licin apapun. Hanya saja, bakat-bakat dan kemampuannya untuk menjadi seorang manusia licin atau licik itu ditinggalkannya dan dibuang jauh-jauh. Sebagai gantinya ia mengembangkan bakat-bakat dan kemampuannya sebagai manusia soleh dan takwa. Penghayatan dan pengertiannya terhadap hakikat Islam dan kegandrungannya yang sangat kepadanya telah membebani kehidupannya dengan beban-beban berat yang hampir tidak sebanding dengan kemampuannya. Sebagian dari jihad dan jasa-jasanya merupakan jaminan untuk menempatkan dirinya pada kedudukan yang tinggi di antara orang-orang pilihan dan orang-orang yang benar. Orang yang dinyatakan Rasulullah SAW sebagai orang yang selalu terlibat dalam perjuangan sengit membela agama Allah, itu telah mengabdikan dirinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan utama dan mengerahkan seluruh daya dan kemampuannya pada hal-hal yang hampir mustahil. Dan dia juga telah menjanjikan kehidupan singkatnya di dunia untuk Islam, sehingga ia rela memikul beban kewajiban 100 kali lipat. Bersama dengan kehidupan yang utama di alam manusia ini, maka Islam telah membuktikan diri sebagai mukjizat dalam hal tempaan, yakni keistimewaan agama Islam adalah mampu mencetak kemuliaan manusia dalam bentuk yang terbaik. Sesungguhnya Ibnu Abi Thalib dalam seluruh segi dan liku-liku kehidupannya merupakan salah satu tokoh di antara mereka yang membuktikan kemukjizatan Islam. Dan sekarang mari kita lanjutkan perjalanan kita mengikuti jejak-jejak kehidupan yang mengagumkan, berharap kita bisa melihat seperti apa kebesaran manusia dan bagaimana dia meraihnya. Ksatria dan lelaki. Sungguh akan kuserahkan bendera ini esok hari. Rasulullah Muhammad SAW. Suatu hari ketika Rasulullah berada di Madinah, turun wahyu kepada beliau berupa ayat yang baru dari Al-Quran. Rasulullah SAW segera membacakannya kepada para sahabatnya. Mereka pun memerhatikan dengan serius. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran 144. Para sahabat bereaksi hebat mendengar ayat ini.
hati mereka terguncang. Bahkan sebagian mereka kemudian menerka-nerka bahwa ayat ini mengabarkan akan wafatnya Nabi mereka Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Ali bin Abi Thalib berseru ketika mendengar ayat ini, "Demi Allah, kami tidak akan kembali ke belakang atau murtad setelah Allah menunjuki kami. Jika beliau sampai meninggal atau terbunuh, maka saya akan berperang di atas apa yang Rasulullah telah berperang di atasnya sampai saya mati." Sepanjang usia Ali bin Abi Thalib, baik sebelum maupun setelah Rasulullah SAW wafat, ayat ini tidak pernah pupus dari memorinya. Bahkan melecut dan mendorong perasaannya secara berkesinambungan dan begitu menakjubkan. Ali radhiyallahu an senantiasa mengingat-ingat bunyi ayat Al-Quran itu, dan setiap kali ia membacanya, ia pun mengiringinya dengan kata-katanya yang kita dengar baru saja. "Demi Allah, kami tidak akan kembali ke belakang atau murtad setelah Allah menunjuki kami. Kalau beliau sampai meninggal atau terbunuh, maka saya akan berperang di atas apa yang Rasul telah berperang di atasnya sampai saya mati." Ada satu pertanyaan, mengapa Ali radhiyallahu an memilih berperang sebagai cara untuk merefleksikan loyalitasnya kepada agama dan kesetiaannya, mengikuti jalan yang telah ditempuh Rasulullah? Mengapa ia tidak mengatakan kalau bila wafat atau terbunuh, maka saya akan melanjutkan perjalanan yang telah beliau rintis dan mengambil teladan dengan sunnah dan petunjuknya? Sungguh watak seorang pejuang telah demikian bersemi dalam jiwanya, manakala ia berjanji untuk meniti jejak Rasulullah di bawah bendera yang dikibarkan tangan kanannya, maka janji itu akan diucapkannya dengan bentuk-bentuk kalimat yang selaras dengan karakternya. Dia akan menunaikannya dengan jujur dan amanah. Adakah kata-kata lain selain "saya akan berperang" yang mampu menggambarkan watak seorang pejuang seperti Ali? Memang benar bahwa ayat ini itu turun saat perang berkecamuk, yaitu perang Uhud atau sesudahnya. Ketika itu kaum musyrikin Quraisy meniupkan berita mengejutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbunuh. Ayat itu diturunkan Allah sebagai pembubar impian dan angan-angan kosong mereka, serta pembangkit kembali semangat kaum muslimin. Ayat tersebut menyatakan dan menegaskan kepada mereka bahwa sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat atau gugur syahid di medan laga, tapi bendera kebenaran yang berkibar tak akan pernah jatuh. Agamanya tak akan goyah dan para pembelanya tak akan meletakkan senjata atau diam berpangku tangan. Sesuai dengan kondisi yang ada pada waktu itu, jawaban atas pertanyaan yang diajukan ayat ini adalah kami akan berperang. Sungguh tabiat seorang pejuang adalah menjadikan rangkaian kata-kata "saya akan berperang" sebagai semboyan hidupnya, bukan tergantung pada apa yang sedang cocok dengan kecenderungan hatinya. Begitulah sepanjang kehidupannya yang begitu mulia, Ali radhiyallahu anhu senantiasa mengingat dan membaca ayat ini, kemudian mengiringinya dengan lantunan ucapan yang tegas. Kalau beliau sampai meninggal atau terbunuh, maka saya akan berperang di atas apa yang Rasul telah berperang di atasnya sampai saya mati. Telah dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki watak dan sifat-sifat pahlawan dalam dirinya. Apakah watak yang demikian dikategorikan sebagai keistimewaan dan keutamaan? Atau dengan kata lain, apakah dengan adanya watak sebagai pahlawan dalam diri seseorang dapat membuat orang tersebut menjadi mulia dan terhormat? Jika pertanyaan ini ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib, maka jawabannya adalah ya. Sebab watak seorang pahlawan yang ada dalam dirinya benar-benar merupakan faktor yang dapat menambah kemuliaan, kewibawaan dan keutuhan dirinya. Hal itu disebabkan watak kepahlawanan yang ada dalam diri Ali radhiyallahu anhu telah mencapai tingkatan istiqomah, adil dan mulia sesuai dengan yang dikehendaki oleh Al-Quran, Rasulullah dan Islam. Watak kepahlawanan dalam diri Ali bin Abi Thalib tidak mengundang permusuhan atau kebohongan dan tidak pula bertujuan memperoleh kekayaan duniawi apalagi pemuasan hawa nafsu hewani. Dengan demikian watak ini telah mengangkatnya mencapai puncak kepahlawanan. Kepahlawanan baginya merupakan suatu kewajiban, yakni memikul tanggung jawab utama dari keperwiraannya. Keperwiraan baginya bukanlah merupakan kecenderungan yang disebabkan oleh dorongan tenaga dan kemampuannya yang luar biasa, melainkan suatu keharusan yang hampir merupakan suatu pemutlakan untuk mengikuti jalan yang ditempuh Rasulullah SAW yang diimaninya. Berikut agama yang panji-panjinya dikibarkannya. Dengan demikian, watak pahlawan, kesatria dan muslim berkolaborasi dalam diri Ali bin Abi Thalib dalam bentuk yang amat sarasi. Benar, sifat kepahlawanan tidak pernah lepas dari diri Ali bin Abi Thalib sepanjang hidupnya, baik dari sisi kelelakiannya maupun dirinya seorang muslim. Oleh sebab itu, dikala dirinya sedang bertarung dengan musuh, maka bukan hanya pahlawan ulung semata yang muncul saat itu, akan tetapi keperwiraan seorang kesatria dan kesolehan seorang muslim juga turut hadir dalam menentukan etika dan tata tertib pertarungan yang dipilih pahlawan itu dalam menghadapi musuh. Lihat dalam perang Uhud dan barisan kaum muslimin. Dari barisan kaum muslimin muncul seorang jago perang tanding yang gagah berani, yaitu Abu Sa'ad bin Abu Talha yang menentang Ali untuk berperang. Dari kaum musyrikin muncul seorang jago perang tanding yang gagah berani, yaitu Abu Sa'ad bin Abu Talha yang menentang Ali untuk berperang tanding dengannya.
Ali bin Abi Thalib pun menyambutnya. Maka terjadilah perang tanding yang seru dan menegangkan. Dengan ketangkasnya pedang Ali bin Abi Thalib berhasil menyambar lawannya sehingga Abu Sa'ad tersungkur ke tanah dengan mengerang kesakitan. Di saat Ali sudah siap untuk menghujam pedangnya, tiba-tiba Abu Sa'ad membuka pakaian bawahnya sehingga terbukalah auratnya. Bila itu Ali berpaling mengalihkan pandangannya serta menyarungkan pedangnya dan kembali ke barisan pasukan. Bila peristiwa itu kaum muslimin bertanya kepada Ali mengapa ia tidak jadi membunuhnya. Ia menjawab, ia memperlihatkan auratnya kepada saya sehingga saya merasa kasihan kepadanya. Sungguh tata krama dan berperang tidak pernah dilupakan oleh pahlawan yang mulia ini walaupun ia dalam keadaan jaya. Wataknya yang demikian telah dikenal oleh lawan-lawannya. Oleh sebab itu jika pedang Ali telah berada di batang leher mereka pun melakukan hal semacam itu untuk membebaskan diri dari terkaman mautnya. Para pahlawan besar dan sejati tidak hanya mencari kemenangan semata-mata, tetapi mereka mencari kemenangan secara kesatria, adil dan mulia. Maka bila kemenangan itu tidak diperoleh dengan syarat-syarat seperti tersebut di atas, maka benderanya tak akan dikibarkan dan genderangnya tak akan dibunyikan sebagai tanda kemenangan. Ali bin Abi Thalib begitu kokoh memelihara citra seorang pahlawan dan lebih mementingkannya daripada keunggulan dan kemenangan manapun. Beberapa keistimewaan yang mengagumkan dari kepribadiannya dapat membedakan dirinya dari pahlawan-pahlawan lainnya. Di antaranya keperkasaannya dapat menggetarkan dan membuat kecut hati lawan-lawannya. Akan tetapi kemuliaannya sebagai pahlawan dapat pula membuat lawan-lawannya merasa tenang dan aman. Benar, sudah sejak lama kebenciannya terhadap musuh beralih rupa menjadi rupa belas kasihan disebabkan keyakinannya yang benar bahwa peperangan secara terhormat, mulia dan adil merupakan jalan satu-satunya bagi para ksatria untuk mengatasi kemelut, yakni jika terpaksa dan tak ada jalan lain baginya kecuali harus membunuh lawannya. Setelah Ali radhiyallahu anhu memperoleh kemenangan dalam pertempuran Jamal, Waqi'atul Jamal dan sebelum meletusnya perang Siffin, ia masih berharap bahwa Muawiyah akan kembali ke jalan yang benar, walaupun bukti-bukti menyatakan bahwa ia tidak mengubah sikapnya, bahkan terus-menerus mempersiapkan diri untuk menerjuni peperangan. Saat itu Ali bin Abi Thalib mengatakan ada dua orang pendukung utama yang sering mencaci maki Muawiyah serta melaknat orang-orang Syam, yaitu Hajar bin Adi dan Umar bin Hamaq. Ali radhiyallahu anhu mengutus seseorang untuk melarang keduanya agar jangan lagi mencaci maki dan melaknat Muawiyah. Tidak berdiri ataupun menemui Ali radhiyallahu anhu, saya bertanya, wahai Amirul Mukminin, bukan kita berada di pihak yang benar sedangkan mereka di pihak yang salah? Benar demi zat pemilik Ka'bah, ujar Ali. Tapi mengapa Anda melarang kami mencaci dan melaknat mereka? Tanya mereka. Saya takut nanti kalian akan menjadi tukang caci dan tukang laknat orang. Oleh sebab itu katakan saja begini, ya Allah, pelihara darah kami dan darah mereka dan damaikanlah persaingan kami dengan mereka. Tunjukkanlah mereka dari kesesatan supaya mencari mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kembalilah mereka yang durhaka kepada kebenaran. Ucapan ini membuktikan bahwa ia benar-benar seorang pahlawan yang mulia, yakni seorang pahlawan yang dibangkitkan oleh perwiraan yang dibina oleh Islam dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hanya saja, mengapa harus terburu-buru dan melangkahi waktu dengan mencari contoh kepahlawanan Ali bin Abi Thalib yang terjadi pada saat-saat terakhir dari kehidupannya? Tidakkah sebaiknya kita meninjau kepahlawanan itu dalam peristiwa-peristiwa awal yang tak kurang menakjubkannya? Baiklah sekarang turunlah ke belakang. Pada saat Rasulullah berada di Mekah dan tengah bersiap-siap untuk melakukan hijrah ke Madinah, di mana para sahabatnya telah mendahulunya berangkat ke sana. Sesungguhnya kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah untuk keberangkatan hijrahnya adalah seseorang harus menggantikan posisi beliau di dalam rumah dengan menampakkan gerak-gerik kepada kaum Quraisy yang tengah mengepung rumah beliau agar mereka mengira bahwa Rasulullah masih berada di dalam rumah. Dengan demikian dapat mengecoh kepergian Rasulullah saat meloloskan diri. Dengan siasat ini Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dapat terlepas dari kepungan berbahaya dan dapat menempuh jarak yang cukup jauh di padang Sahara. Sehingga kaum Quraisy kebingungan dan berpencar kian kemari dalam memburu dan mengikuti jejak mereka. Namun apa yang akan menimpa orang yang harus menggantikan Rasulullah berada dalam rumah itu, mengelabui orang-orang Quraisy dengan lolosnya Rasulullah? Apa yang akan menimpa dirinya bila orang-orang Quraisy menyadari bahwa mereka telah tertipu dan mengetahui semua jerih payah yang telah mereka kerahkan dengan seluruh kekuatan yang ada, tidak saja berantakan bahkan bagi orang yang tercoreng di kening mereka, yang akan menjadi bahan ejekan dan tertawaan anak-anak mereka. Jelas sudah yang akan menimpa orang tersebut pasti ia dibunuh. Manakala orang Quraisy tidak menemukan lagi cara yang lebih tepat untuk menebus dan mengobati kekecewaan mereka, dan pastilah pembunuhan itu merupakan penyiksaan yang bengis dan sadis. Orang yang ditakdirkan akan menjadi korban itu pastilah tidak akan sekedar dibunuh saja, tapi ia akan dibunuh sendirian tanpa ada kawan-kawan yang berbela sungkawa. Sebab negeri itu telah ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya yang selama ini mengisi lereng-lereng dan celah-celah bukitnya dengan dengungan bacaan Al-Quran bagaikan dengungan lebah.
nanti di negeri yang telah ditinggalkan kawan-kawannya itu, ia akan disiksa dan dibunuh sebatang kara, sendiri tanpa kawannya menemani. Tidak ada kata-kata yang memberinya semangat dan ketabahan hati dari seorang kawan. Tidak ada lambaian tangan perpisahan dari seorang teman. Tidak ada tatapan sedih penuh belas kasih dari seorang sahabat. Dan tidak ada yang mengendap-endap di kegelapan malam menuju kuburannya sekedar untuk berdiri penuh pasrah di pinggirnya. Takkan ada semua itu. Takkan ada yang bisa meringankan siksa yang akan ditimpakan oleh orang-orang Quraisy kepada sosok yang menggantikan posisi Rasulullah di dalam rumahnya hingga berhasil mengelabui mereka, menjadikan perangkap dan siasat yang telah mereka atur sedemikian rupa sia-sia bagai debu yang berterbangan. Nah, bagaimanakah tampang orang yang akan menjadi tumbal itu? Dari pihak manakah pahlawan ini akan muncul? Dari mana lagi kalau bukan dari keluarga Nabi sendiri? Seorang keturunan Bani Hashim, murid Muhammad SAW, dialah si putra asuhan wahyu dan pria yang pertama masuk Islam. Dialah Ali, orang yang akan mengecoh orang-orang Quraisy yang di pagi harinya akan membuat mereka kecewa setelah membuat mereka kecewa sejadi-jadinya. Sebagaimana di malam harinya ia telah mengecewakan mereka pula dengan lolosnya Rasulullah SAW dari rumahnya. Kewajiban Ali radhiyallahu anhu tidak hanya sekedar tinggal di rumah Rasulullah dan melakukan siasat terhadap kaum Quraisy sampai Rasulullah meninggalkan kota Mekah, akan tetapi masih ada hal lain yang menuntut kesanggupan yang serupa dengan berkorban, keberanian dan kesediaan menjadi tumbal, yaitu melaksanakan amanat dan menyampaikan taruh yang berada di tangan Rasulullah selama ini kepada para pemiliknya warga kota Mekah. Ali telah menerima penyerahan semua harta kekayaan dan nama pemiliknya dari Rasulullah. Ia berkewajiban mengunjungi rumah mereka satu persatu dan menemui mereka orang demi orang untuk menyampaikan amanat itu kepada yang berhak menerimanya dan memberi kesempatan kepada kaum Quraisy untuk menghalangi tugas itu. Kesatria ini berhasil melaksanakan semua tugasnya dengan sangat baik. Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya dan tepatlah janji yang diberikan Rasulullah kepadanya ketika mereka berdua hendak berpisah. Mereka tidak akan mampu melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hatimu. Setelah 3 hari pemuda ini tinggal di Mekah untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ali pun mengarungi padang pasir. Ia hijrah mengikuti perintah Allah dan menemui Rasulnya. Ali pergi seorang diri, menyusuri jalan yang dilalui kaum Quraisy yang mengejar Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan mengerahkan seluruh daya sendirian, ia berangkat dari kota Mekah dengan berbagai keberanian. Dengan keimanan yang mendalam yang membuat semangatnya bergelora. Setelah lewat beberapa hari dan malam, Ali bertemu dengan Rasulullah SAW di Quba. Setelah lewat beberapa hari dan malam, Ali bertemu dengan Rasulullah SAW di Quba, di sebuah rumah yang telah disiapkan untuk beliau, yaitu rumah Kulsum bin Hidam, saudara laki-laki Bani Amir bin Auf. Beberapa hari kemudian ia berangkat bersama Rasulullah menuju Madinah, kota hijrah, ibu kota dari dunia baru yang dibangun dan dibina oleh Muhammad SAW di atas sendi dan tunggak-tunggak keimanan, kebenaran, keadilan, kasih sayang dan kesejahteraan. Itu yang dapat kita bacakan dulu sementara. InsyaAllah kita lanjutkan nanti. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.